Pelanggaran aturan larangan mudik masih saja terjadi di Tol Bitung, Tangerang, Banten. Petugas meminta sejumlah kendaraan yang melanggar untuk memutar balik ke arah Jakarta. Hingga malam tadi, petugas masih berjaga di kilometer 26 Tol Bitung, Tangerang, Banten. Mereka melakukan penyempitan jalan untuk memudahkan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melintas. Kendaraan yang juga akan mudik diminta untuk mengambil lajur kiri menuju pintu keluar Tol Bitung dan diminta putar balik ke Jakarta. Sementara hingga sore tadi, pemirsa, petugas mencatat ada 92 kendaraan yang melanggar larangan mudik di Tol Bitung, Tangerang. Pelanggaran dinominasi kendaraan pribadi yang akan mengarah ke wilayah Merak untuk menyeberang ke Pulau Sumatera. Sementara di Goa, Sulawesi Selatan, ratusan warga dirazia karena melanggar aturan jam malam PSBB. Mereka pun diberikan surat teguran untuk tidak mengulangi perbuatannya. Petugas menangkap warga yang masih berkeliaran di Jalan Pemuda Baik yang berjalan kaki hingga menggunakan kendaraan. Mereka ditangkap lantaran keluar di atas jam 9 malam dan tidak menggunakan masker. Beberapa di antaranya bahkan menolak ditangkap. Petugas juga merazia sejumlah kafe dan warung internet yang masih buka. Sekitar ratusan orang dibawa ke Mapolres Goa untuk diperiksa kesehatan dan juga rapid test. Dan mereka dihukum fisik dan juga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mereka ditegur dan akan dihukum jika melanggar di hari berikutnya. Mengamankan 102 masyarakat yang masih berkeliaran. Dan setelah kami amankan, dilakukan cek suhu tubuh, kemudian kita ngambil 13 sampel untuk dilakukan rapid test. Dan di samping itu juga kami melakukan pembinaan fisik kepada masyarakat ini. Setelah itu kita berikan belangko teguran PSBB. Jadi apabila besok lagi ditemukan orang-orang ini, kita langsung melaksanakan. Pemirsa, guna memberikan efek jera, petugas wilayah perbatasan di Citaras, Lebak, Banten memberlakukan hukuman skotjam bagi warga yang tidak mengenakan masker. Sementara di Padang, Sumatera Barat, puluhan travel diminta putar balik. Sejumlah warga yang kedapatan tidak mengenakan masker dihukum squat jam atau lompat jongkok saat terjaring razia di posko kesehatan Citaras, Lebak, Banten yang berbatasan langsung dengan Rangkas Bitung. Setelah dihukum squat jam sebanyak 5 kali, mereka diberikan masker. Karena tahu kan masker. Oh, gitu. Untuk ini mencegah ini tahu nggak udah diwajibkan pakai masker? Tahu. Kenapa nggak pakai masker dan helm? Rasa kotor. Kotor ya? Iya, cuma ada 2 kemarin dari Pasar Rangkas. Oh, gitu. Sementara itu di Padang, Sumatera Barat, petugas checkpoint perbatasan Kota Padang dengan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat memeriksa satu persatu kendaraan yang melintas. Sejumlah kendaraan angkutan antar provinsi dan travel yang masih membandel diminta putar balik ke tempat asalnya. Sudah dikasih tahu dari sore kemarin, kalau nggak salah siang kemarin sudah dikasih tahu atas nama travel tidak boleh masuk, tidak ada tawar-menawar lagi. Petugas juga menjelaskan selama penerapan PSBB, kendaraan yang tidak termasuk dalam pengecualian tidak diperbolehkan untuk masuk ke Kota Padang. Dari Lebak, Banten dan Padang, Sumatera Barat, kontributor iNews melaporkan. Wali Kota Bogor, Bima Arya, terjun langsung ke lapangan untuk meninjau penerapan PSBB di kota yang ia pimpin. Pelanggar PSBB dicatat petugas untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Hati-hati semuanya, pastikan selalu membersihkan tangan, tidak boleh lepas dari masker. Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, memperingatkan warganya untuk mentaati aturan dalam pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam upaya memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19. Kalau kamu ketular bukan ngap lagi, nggak bisa napas, mati kamu. Bima Arya pun langsung menginterogasi dan menegur warga. Ia berharap warga mentaati aturan PSBB yang sudah memasuki pekan pertama pasca diperpanjang.
tidak ada kerumunan menggunakan masker. Ya, karena beberapa titik yang sangat berbahaya kita minta tutup. Beberapa titik yang sangat-sangat berbahaya menggunakan kerumunan kita minta tutup. Ya, tetapi beberapa titik yang masih bisa menjaga mungkin kita awasi saja. Karena ini kaitannya memang dengan denyut perekonomian. Tapi kita fokuskan kepada titik-titik yang mengundang kerumunan dulu. Ya, itu kita minta untuk ditutup. Para pelanggar PSBB kali ini langsung diciduk Satpol PP, ditanya asal-usulnya dan dicatat untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Bagi warga yang tidak bermasker, petugas langsung memerintahkan warga bermasker difasilitasi oleh petugas. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan. Ratusan lapak sayur dan buah di Pasar Krian, Sidoarjo, Jawa Timur dibongkar pengelola pasar setelah 2 pedagang terpapar virus corona. Bekas lapak ini kini menjadi area yang dilarang untuk berjualan. Dua pedagang yang positif COVID-19 merupakan sepasang suami istri asal Gresik, pedagang bumbu yang setiap hari berjualan di Pasar Krian, Sidoarjo. Lapak-lapak yang dibongkar merupakan lapak yang berjarak 50 meter dari lapak milik pedagang yang terpapar COVID-19. Setelah dirobohkan, kini tanah bekas lapak dibiarkan kosong dan untuk sementara dilarang digunakan untuk berjualan. Sementara 2 pedagang terpapar COVID-19 sudah menjalani perawatan di rumah sakit rujukan di Gresik. Belasan dokter dari Relawan Indonesia Bersatu mengadakan rapid test massal untuk WNI yang baru saja tiba dari luar negeri di Bandara Soekarno-Hatta. Sementara di Stasiun Bekasi, ratusan warga menjalani tes COVID-19 dengan metode PCR. Sejumlah relawan Indonesia Bersatu yang terdiri dari dokter dan tenaga medis diterjunkan untuk membantu petugas kantor kesehatan pelabuhan dengan menggelar rapid test massal. Tes untuk para WNI yang baru saja tiba di pintu kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ketua Relawan Indonesia Bersatu Sandiaga Uno juga hadir untuk memastikan proses rapid test massal terhadap 50 WNI dari Singapura. Kita harapkan dengan kita melakukan kedisiplinan testing, tracing ini kita akan mampu untuk menang melawan COVID-19. Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat menggelar tes swab massal di Stasiun Bekasi pagi tadi. 300 penumpang kereta rel listrik komuter lain menjalani tes dengan metode PCR, yaitu dengan cara mengambil sampel dahak dari tenggorokan dan hidung. Metode PCR ini dinilai lebih akurat. Tes ini digelar menyusul adanya 3 penumpang KRL jurusan Bogor, Jakarta yang dinyatakan positif corona. Jika hasil tes positif, maka pasien akan dijemput untuk dirawat di rumah sakit. Pengumuman hasilnya kan 3 jam. Nanti kita berikan ini ya, yang negatif kita berikan juga ya melalui kantor pos, yang positif tadi protokol langsung ya kita jemput. Ya, kita jemput itu artinya kita rawat di rumah sakit rujukan, atau kalau yang bersangkutan minta isolasi mandiri, kita juga tugaskan petugas puskesmas ya, tim medis puskesmas untuk mengisolasi. Sebanyak 1.000 orang pedagang Pasar Raya Kota Padang hari ini melakukan tes swab di Puskesmas Andalas dan RSUD Sungai Sapih, Kota Padang. Secara bertahap pengambilan swab setelah 39 orang pedagang Pasar Raya Padang terkonfirmasi positif corona. Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perdagangan Kota Padang akan menutup Pasar Raya Padang secara bertahap setelah melakukan sosialisasi kepada para pedagang. Sebanyak 16 warga di Desa Bondalem, Buleleng, Bali tes swab Selasa pagi di sebuah sekolah yang dijadikan tempat karantina. Dari 16 warga, 1 orang merupakan bayi dan 3 orang anak kecil. Ke-16 warga ini sehari sebelumnya menjalani rapid test dan dinyatakan reaktif. Tim Liputan iNews melaporkan. Tentara mengembangkan alat sterilisasi uang sederhana untuk pedagang pasar agar terhindar dari COVID-19. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut.